program linear dan juga matriks. Untuk memenuhi tugas pengayaan multilinear sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila. nama saya Tasya Farizana. Nama saya Salma Nabila. Nama saya Kesha Alicia. Dan nama saya Natalia Aprilia Marpaung. Langsung saja kita mulai ke video. Untuk materi yang pertama yaitu program linear. Pertama, definisinya. Program linear adalah metode matematis untuk menemukan solusi optimal dari masalah yang melibatkan hubungan linear, baik dalam bentuk persamaan maupun pertidaksamaan. Selanjutnya ada bentuk umum. Persamaan linear adalah sebuah persamaan yang menghasilkan garis lurus, dengan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana X adalah variabel, C adalah konstanta, M adalah gradien. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan linear tidak menggunakan tanda sama dengan dalam persamaannya. Akan tetapi dalam persamaan ini menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya ada pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut adalah grafiknya. Yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu ke kanan atau menjauhi 0. Yang kedua ada X kurang dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0 itu ke kiri atau mendekati 0. Yang ketiga ada Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 adalah ke atas atau menjauhi 0. Dan yang keempat ada Y kurang dari sama dengan 0. Y kurang dari sama dengan 0 itu ke bawah atau mendekati 0. Selanjutnya kita ke garis kedua yaitu 6Y dan 10X. Kita ubah menjadi 6X plus 10Y kurang dari sama dengan 60. Karena ini masih bisa dibagi dua, maka kita bagi dua sehingga menghasilkan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Kenapa di sini kurang dari? Karena kita lihat daerah himpunannya kan ini garisnya. Lalu kita tarik garis ke sini, maka X kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari itu kan mendekati 0, berarti 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya kita ke garis ketiga. X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X lebih dari sama dengan 0 itu kan garisnya ke sini. Dia menjauhi 0. Dan Y kurang dari sama dengan 0 itu Y-nya mendekati 0. Oke teman-teman, jadi di sini ada persamaan yaitu 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 16, lalu 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, caranya adalah kita ke persamaan yang pertama dulu, yang 4X plus 8Y sama dengan 16, lalu kita tentukan titik potongnya dengan menggunakan tabel X dengan Y. Nah, kita misalkan di sini X-nya sama dengan 0. Berarti di sini sisa 8Y sama dengan 16. Kita bagi 2 aja. 16 bagi 8 sama dengan 2. Berarti X-nya itu 0,2. Lalu Y-nya itu kita misalkan 0. Lalu sisa 16 dengan 4X. 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi titik potong Y itu sama dengan 4,0. Yang persamaan kedua itu ada 4X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kita permisalin lagi X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti sisa 8 dan 2Y. 8 bagi 2 sama dengan 4. Lalu yang Y ini kita sama lagi. Kita permisalin Y-nya itu sama dengan 0. Jadi sisa 8 dengan 4X. Kalau dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi X-nya itu 0,4, Y-nya itu 2. Oke teman-teman, jadi di sini kita lanjut ke menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Arsiran yang kuning ini 0 dengan 2 dan 0,4. Karena 4X plus 8Y itu kurang dari 16, jadi dia mendekati 0. Atau kita permisalin lagi, X dan Y-nya ini kita ganti dengan 0. 4 kali 0 ditambah 8 kali 0 sama dengan 0. 0 kurang dari 16, mendekati 0 berarti. Nah, kemudian yang biru. Yang biru itu 4,0 dan 2,0. Dan itu 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Berarti mendekati. Karena lambangnya itu kurang dari. Seperti yang dijelasin Alia tadi. Atau X dengan Y-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi 4 kali 0 plus 2 kali 0
kurang dari sama dengan 8. Benar. Kemudian, nah teman-teman, lanjut. Yang arsiran hijau ini, X lebih dari 0, atau arsirannya itu ke kanan, menjauhi 0. Dan yang terakhir itu yang warna pink. Nah, di sini berarti arsirannya itu Y, berarti berada di deretan X. Berarti dia itu menjauhi 0 karena arahnya ke atas ya teman-teman. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti arahnya ke atas karena lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman, kalau bingung menentukan DHP-nya ini, kita bisa menggunakan metode balik, atau jika yang arsir hijau ini mendekati 0, jadi kebalikannya menjauhi 0 gitu. Jadi di sini semuanya kebalikannya dari arsiran tadi. Lalu kita ketemu nih DHP-nya itu berada di tengah ini. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih. Kita memasuki materi menentukan nilai optimum, atau yang disebut juga menentukan nilai maksimal dan nilai minimal. Yang dimana, kalau misalkan di program linear sendiri, itu merupakan suatu perencanaan aktivitas untuk mencapai nilai hasil yang optimum, yaitu hasil yang dapat mencapai tujuan yang terbaik di antara seluruh alternatif atau visibelnya. Kita masuki contoh soal, yaitu pada grafik berikut, daerah yang diraster atau diarsir merupakan himpunan penyelesaian program linear. Nilai maksimum dari fungsi objektif f(x,y) sama dengan 2x plus 5y adalah, yang pertama, kita cari persamaan garis tersebut, yang dimana garis yang memotong garis Y itu kita simbolkan sebagai OB, dan garis yang memotong garis X yaitu kita simbolkan dengan A,0. Yang dimana dapat memperoleh persamaan yaitu BEX ditambah AY sama dengan B kali A. Langsung saja, untuk yang pertama adalah persamaan 10x dikali 5y sama dengan 50, yang dimana masih bisa kita sederhanakan dibagi 5, yaitu menjadi 2x dikali y sama dengan 10. Lalu persamaan kedua yaitu 5x dikali 15y sama dengan 75, bisa kita sederhanakan dengan dibagi 5, yaitu menjadi x dikali 3y sama dengan 15. Lalu langkah berikutnya kita eliminasi, yang dimana eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua, yang dimana kita eliminasi dengan dikalikan pertama dan dikali kedua, atau dikali 1 atau kali 2, yang dimana persamaan pertama dikali 1 dan persamaan kedua dikali 2. 2x dikali y sama dengan 10 dikali 1 menjadi 2x dikali y sama dengan 10. Lalu persamaan kedua kita kalikan menjadi 2x dikali 6y sama dengan 30. Lalu kita eliminasi atau dikurangi menjadi min 5y sama dengan min 20, yang dimana masih bisa kita bagi menjadi y sama dengan 4. Lalu kita masuki substitusi. Kita substitusi 4 tersebut, y-nya diganti menjadi 4, yaitu 2x dikali y sama dengan 10. Yang dimana 2x dikali 4 sama dengan 10. Jadi 4 ini tuh kita pindah ruaskan menjadi 10 dikurang 4 menjadi 6. Jadi 2x sama dengan 6. Lalu x tersebut kita x sama dengan 6 dibagi 2, yaitu hasilnya 3. Jadi persamaan garisnya adalah 3,4 dari grafik tersebut. Kita memasuki, langsung saja kita substitusi ke nilai fungsinya. Yang pertama, fx, ini rumusnya ya teman-teman, fx sama dengan 2x dikali 5y. Lalu kita masukin untuk mencari nilai maksimumnya. Dengan fungsi 0,0 sama dengan 0, lalu f 5,0 sama dengan 2 kali 5 yaitu 10, dan f 0,5 sama dengan 5 kali 5 yaitu 25, dan f dengan persamaan garis 3,4 sama dengan 2 kali 3 itu 6, ditambah 5 kali 4 yaitu 20, menghasilkan 26. Dapat terlihat, teman-teman, bahwasannya nilai maksimumnya itu 26. Oke, jadi ini dia materi matriks. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi-materinya, di sini saya akan memperkenalkan definisi materi matriks itu sendiri. Jadi, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa yang seperti ini, atau kurung siku yang seperti ini. Dan suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital, seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks meliputi. Yang pertama itu ada matriks 0, yang dimana matriks
Nol itu adalah matriks yang semua elemen penyusunannya itu nol. Nah, contohnya bisa tertera di situ. Lalu ada yang kedua itu ada matriks baris, yang dimana matriks yang elemen penyusunannya itu terdiri dari satu baris. Lalu ada yang namanya matriks kolom, merupakan matriks yang elemen penyusunannya terdiri dari satu kolom atau kayak lurus gitu teman-teman. Lalu yang keempat ada matriks persegi. Matriks persegi sendiri yaitu mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi itu seimbang antara kolom dan barisnya. Lalu yaitu matriks diagonal. Adalah matriks yang mempunyai elemen selain diagonal utamanya. Nah, itu tuh diagonal utamanya itu 7 dengan 5. Lalu yang keenam itu ada matriks skalar, yaitu matriks yang memiliki seluruh elemen-elemen yang sama pada diagonal utamanya. Sementara elemen selain diagonal utamanya adalah 0. Sama halnya bisa terlihat di contoh tersebut. Lalu yang ketujuh ada matriks identitas, yang dimana matriks skalar yang elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. Contohnya juga ada di situ. Lalu yang kedelapan adalah matriks simetri, yang dimana matriks simetri merupakan matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetris terhadap diagonal utama. Lalu yang kesembilan ada matriks simetri miring, yaitu matriks yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Contohnya juga tertera ya teman-teman. Untuk ke-10 matriks segitiga atas, yaitu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini dapat terlihat ya, ini diagonal 0-nya di bagian bawahnya. Lalu ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi perbedaan matriks segitiga atas dan bawah itu, kalau atas itu diagonal 0 itu ada di bawah. Kalau misalkan matriks segitiga bawah, diagonal itu ada di atas. Lalu yang ke-12 itu yang terakhir, itu ada matriks transpose. Adalah matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada matriks transpose. Untuk pengertiannya, matriks transpose diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya. Kolom menjadi baris. Transpose matriks M disimbolkan dengan M pangkat T. Nah, di sini ada contohnya. Jika ada matriks A yang berordo 3 kali 2, maka kolomnya akan menjadi baris, dan sebaliknya baris akan menjadi kolom. Dan itulah sebabnya ordonya yang awalnya 3 kali 2 akan berubah jadi 2 kali 3, karena diputarnya kolom jadi baris dan baris jadi kolom tersebut. Selanjutnya ada contoh dari matriks transpose. Nah, pertama ada matriks M yang berisi 1, min 4, 5, 0, 4, min 5. Nah, setelah ditranspose, matriks M akan berubah menjadi, di sini kan 1 dan min 4 yang merupakan baris akan berubah jadi kolom, di mana 1 akan berubah dari sini ke sini, dan min 4 akan berubah jadi kolomnya. Nah, yang kedua, di sini ada matriks B yang berisi 1, 9, 0, 4, di mana setelah ditranspose 1 dan 9 yang merupakan baris akan berubah menjadi kolom. Nah, karena ordonya sama-sama 2 kali 2, maka setelah ditranspose ordonya pun tetap menjadi 2 kali 2, karena elemen baris kolom ditukar, maka ordo pun akan berubah menjadi sebaliknya, kecuali untuk matriks persegi, seperti 2 kali 2 atau 3 kali 3. Kita ke kesamaan matriks. Jadi, definisi kesamaan matriks itu sendiri adalah didefinisikan sebagai dua matriks yang memiliki ordo dan elemen pada posisi yang sesuai. Seperti ini ya. Lanjut aja kita ke contoh soalnya. Di sini diketahui matriks A 1, min 3, min 2, 5, matriks B 6, 7, 4, 8, matriks C 2, 3, min 1, 4. Pertanyaannya, tentukan yang pertama tentukan AB, yang kedua tentukan 2A plus 3C. Langsung aja kita lanjut ke step cara mengerjakan soal yang pertama. Yang pertama itu kan tentukan AB. Jadi ini dikali ya. Jadi matriks A dikali matriks B. Nah, untuk mengalikan matriks itu aja ke tentukan yang pertama, tentukan matriks A, matriks B. Matriks AB itu berarti matriks A dikali matriks B. Seperti yang kita tahu, mengalihkan matriks itu sama dengan baris dikali dengan kolom. Jadi 1 dikali 6 sama dengan 6, min 3 dikali 4 sama dengan min 12, min 2 dikali 6 sama dengan min 12, dan min 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu yang selanjutnya ada 1
1 dikali 7 sama dengan 7, min 3 dikali 8 sama dengan min 24. Min 2 dikali 7 sama dengan min 14, dan 5 dikali 8 sama dengan 40. Menghasilkan 6 kali 12 menghasilkan min 6, 7 kurang 24 menghasilkan min 17, min 12 tambah 20 menghasilkan 8, dan min 14 tambah 40 menghasilkan 26. Selanjutnya, tentukan 2A plus 3C. Nah, step pertama itu kita harus mengalihkan 2 dengan matriks A dan mengalihkan 3 dengan matriks C. Nah, kalau misalnya kali kayak gini tinggal dikali aja, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 kali min 3 sama dengan min 6, 2 kali min 2 sama dengan min 4, 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya yang matriks C, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali min 1 sama dengan min 3, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, untuk penjumlahan matriks itu, kalian tinggal menambahkan ini dan ini yang sama, yang sebaris kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Jadinya 2 ditambah 6 sama dengan 8, min 6 tambah 9 sama dengan 3, min 4 tambah min 3 sama dengan min 7, 10 tambah 12 sama dengan... Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal. Tentukan hasil dari matriks P sama dengan 2x plus y, 3, min 2, 2, dan matriks Q, yaitu 6, min 2, 3, 2x plus 3y, jika matriks Q sama dengan P transpose. Nilai dari x kuadrat min y kuadrat adalah, karena sudah mendapat persamaannya, kita bisa mendapat nilai Q sama dengan P transpose, di mana kita harus mentranspose nilai dari P terlebih dahulu. Setelah ditranspose, 2x plus y dan 3 yang merupakan baris awalnya akan berubah menjadi kolom. Nah, setelah ditranspose, maka matriks P adalah 2x plus y min 2, 3, lalu 2. Nah, di sini kita melihat kesamaan untuk mencari nilai x sama y-nya. Kita lihat di sini depan 6 itu bisa sama dengan 2x plus y. Dan yang di belakang bawah 2x plus 3y itu bisa sama dengan 2. Nah, kita sekarang sudah mendapat persamaan 6 sama dengan 2x plus y dan 2x plus 3y sama dengan 2. Setelah itu kita eliminasi kedua persamaan ini. Kita bisa mencoret nilai 2x karena sudah sama, lalu dikurang y kurang 3y, hasilnya adalah min 2y. 6 dikurang 2, hasilnya adalah 4, di mana 4 dibagi min 2. Jadi mendapat hasil y yaitu min 2. Lalu karena kita sudah mendapatkan nilai y, kita substitusi nilai y ke salah satu dari persamaan tersebut. Tapi saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 6. Kita substitusi nilai y-nya dan mendapat 2x sama dengan 8, karena min 2 pindah luas menjadi 6 plus 2, yaitu 8. Nah, ada 2x, berarti x sama dengan 8 bagi 2, yaitu x sama dengan 4. Nah, karena sekarang kita telah mendapat nilai x dan nilai y, yaitu x sama dengan 4 dan y sama dengan min 2. Kita dapat menghitung nilai dari x kuadrat min y kuadrat, di mana nilai x adalah 4, maka kita substitusi ke dalam 4 kuadrat min y-nya adalah min 2, maka min 2 dikuadratkan. 4 kuadrat adalah 16, dan min 2 kuadrat adalah 4. Ketika ketemu min, maka jadi min 4. 16 kurang 4 adalah 12. Oke teman-teman, jadi di sini kita memasuki determinan matriks ordo 2 kali 2. Jadi determinan matriks ordo 2 kali 2 itu hasil kali elemen-elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen diagonal di sampingnya. Contoh, di sini ada soal, tentukan determinan A dan B dari determinan matriks di atas. Kita yang pertama itu nyari determinan A-nya dulu. Nah, cara mencarinya itu elemen utama dikalikan dengan elemen sampingnya, yaitu diseberangkan dengan min 1 dengan 2. Min 1 dikali 2 dikurang 3 dikalikan 4. Jadi, min 1 dikali 2 itu min 2, 3 dikalikan 4 itu 12. Nah, min 12 yaitu min 14. Lanjut, yang B itu determinan B, 7
7 dikalikan 2 dikurang min 6 dikalikan 0. Jadi 7 kali 2 itu 14 dikurang 6 kali 0. Nah, min ketemu min ini kan plus, jadi ya plus 6 dikali 0 tetap aja 0. Jadi 14 dikurangin 0 sama dengan 14. Kita masuk ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Untuk aturan Sarus, di sini ada contoh soal diketahui matriks A 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, kita untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 ini, kita ambil yang dua kolom dari kiri, yaitu 1, 2, lalu kita pindahkan ke paling belakang sini. Jadi, kita tulis ulang, matriks A sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4, dan kolom 4 dan 2 ini kita pindahkan ke sini. Jadi 4, 2, 2, 1, 3, 2. Lalu untuk menghitungnya, kita nyilang ke bawah. Dimulai dari sebelah kiri, 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2, dan selanjutnya kita balik arah. Dimulai dari sebelah sini. Jadi dikurang 8 kali 1 kali 3 dikurang 4 kali 5 kali 2 dikurang 2 kali 2 kali 4. Sehingga hasil dari perkalian dan penjumlahan pengurangan ini adalah 16 ditambah dengan 30 ditambah 32 dikurangi dengan 24 dikurangi 40 dikurangi 16 sehingga menghasilkan min 2. Selanjutnya kita masuk ke cara minor kofaktor dan adjoin. Nah, di sini kan diketahui matriks A sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Saya masih menggunakan matriks yang sama. Untuk mencari minornya, pertama-tama minor 1, 1 itu kita tutup baris ke 1 dan kolom ke 1. Jadi 428 dan 423 kita tutup sehingga menyisakan 1, 5, 2, 4. Lalu kita tulis, kita cari hasilnya M11 sama dengan 1 dikali 4, 4, 2 dikali 5, 10. Berarti 4 dikurang 10 sama dengan min 6. Ya, kita masuk ke minor 1, 2, kita tutup baris pertama dan kolom kedua sehingga menyisakan 2, 5, 3, 4. Lalu minor 1, 2 sama dengan 2 dikali 4 itu 8, dikurangi dengan 3 kali 5 itu 15, sehingga menghasilkan min 7. Selanjutnya minor 1, 3, yaitu kita tutup baris pertama kolom ketiga, sehingga menyisakan 2, 1, 3, 2. M minor 1, 3 sama dengan 2 dikali 2 itu 4, dikurangi dengan 3 dikali 1 itu 3, sehingga menghasilkan 1. Selanjutnya minor 2, 1. Kita tutup baris kedua kolom ke 1 sehingga menyisakan 2, 8, 2, 4. Minor 2, 1 sama dengan 2 dikali 4 itu 8 dikurangi dengan 8 dikali 2 itu 16 sehingga hasilnya adalah min 8. Selanjutnya minor 2, 2. Kita tutup baris kedua kolom kedua sehingga menyisakan 4, 8, 3, 4. Lalu minor 2, 2 sama dengan 4 dikali 4 itu 16, dikurangi dengan 8 kali 3 sama dengan 24, sehingga menghasilkan min 8. Selanjutnya, untuk minor 2, 3, kita tutup baris kedua kolom ketiga, sehingga menyisakan 4, 2, 3, 2. Lalu kita tulis di sini, 4 dikali 2 itu 8, dikurangi dengan 3 dikali 2 itu 6, sehingga menghasilkan 2. Selanjutnya, minor 3, 1 sama dengan, kita tutup baris ketiga, kolom ke 1, sehingga menghasilkan 2, 8, 1, 5.
Lalu kita hitung 2 dikali 5 itu 10, dikurangi dengan 8 kali 1 sama dengan 8, menghasilkan 2. Lalu untuk minor 3, 2, kita tutup baris ketiga kolom kedua sehingga menyisakan 4, 8, 2, 5. Kita hitung 4 dikali 5 itu 20, dikurangi dengan 2 kali 8 itu 16 sehingga menghasilkan 4. Lalu untuk minor 3, 3 sama dengan kita tutup baris ketiga kolom ketiga sehingga menyisakan 4, 2, 2, 1. Lalu kita hitung 4 dikurang 1 itu 4, 2 dikali 2 itu 4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lalu untuk kofaktornya itu minor 1, 1 minus minor 1, 2, minor 1, 3, minus minor 2, 1, minor 2, 2, minus minor 2, 3, minor 3, 1, minus minor 3, 2, minor 3, 3. Jadi di sini polanya itu plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Lalu kita masukkan hasil minor tadi, sehingga menghasilkan min 6, 7, 1, 8, min 8, min 2, 2, min 4, dan 0. Selanjutnya, adjoin matriks, adjoin A sama dengan kofaktor A transpose. Jadi, kofaktor A sama dengan min 6, 7, 1, 8, min 8, min 2, 2, min 4, 0. Kita transposkan, jadi dari baris menjadi kolom. Jadi, 6, 7, 1, 8, min 8, min 2, 2, 4, 0. Sehingga adjoinnya adalah min 6, 8, 2, 7, min 8, 4, 1, min 2, dan 0. Selanjutnya kita ke matriks inverse. Rumus matriks inverse itu A min 1 sama dengan 1 per determinan dikali adjoin. Kita pakai angka-angka yang sudah kita hitung tadi, sehingga A min 1 sama dengan 1 per determinan dikali adjoin. A min 1 sama dengan 1 per 2, karena tadi kita menghasilkan determinannya itu min 2. Jadi 1 per min 2, lalu adjoinnya ini kita masukkan ke sini. Jadi 1 per min 2 dikali dengan adjoinnya. Kita memasuki materi inverse order 2 kali 2 dengan rumus inverse-nya yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per matriks A dikali adjoin. Oke, untuk contoh soalnya, matriks P sama dengan matriks 3, 2, 5, 4. Nah, kita untuk cari determinannya dulu, yaitu matriks P sama dengan 3 kali 4 dikurang 2 kali 5. Sama dengan 3 kali 4 yaitu 12, 2 kali 5 yaitu 10, 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, kita langsung ke matriksnya, yaitu matriks 3, 2, 5, 4. Pangkat min 1 sama dengan 1 per 3 kali 4 dikurang 2 kali 5 dengan matriks 4, min 2, min 5, dan 3. Sama dengan 1 per 2 matriks 4, min 2, min 5, dan 3. Sama dengan matriks 2, min 1, min 5 per 2, 3, dan 3 per 2. Lalu selanjutnya matriks 3, 2, 5, 4 dikalikan dengan matriks 2, min 1, min 5 per 2, dan 3 per 2. Sama dengan 3 kali 2 ditambah 2 kali min 5 per 2, lalu 5 kali 2 ditambah 4 kali min 5 per 2. Lalu 3 kali min 1 ditambah 2 kali 3 per 2, lalu 3 kali min 1 ditambah 4 kali 3 per 2, sama dengan dari 3 kali 2 ditambah 2 kali min 5 per 2 menghasilkan 6 min 5. Lalu 3 kali min 1 ditambah 2 kali 3 per 2 menghasilkan min 3 ditambah 3. Lalu yang terakhir, 5 kali 2 ditambah 4 kali min 5 per 2 sama dengan 10 min 10. Dan 5 kali min 1 ditambah 4 kali 3 per 2 sama dengan min 5 per 6. Yang dimana diperoleh hasil 1, yaitu 1, 0, dan 0, 1. Jadi AA min 1-nya sama dengan 1, guys. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.